kami dari kelompok 9 Stasiun C Universitas Negeri Medan Stambu 2021, di mana saya sendiri Megalela Haloho dengan NIM 2213510019. Perkenalkan, nama saya Apuri Ratu Merpang. Perkenalkan, nama saya Christopher Milardo dari kelas Sastra Indonesia C 2021 dengan NIM 221351116. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang aliran Wolffied. Nah, dalam sejarah linguistik modern kita dapat melihat beberapa tokoh yang menyumbang linguistik pemodernan selain Ferdinand de Saussure. Seorang ahli linguistik yang membangun pemodernan ini yaitu Leonard Wolffied, yang pengaruhnya sangat terasa sampai sekarang ini. Rudolf Wolffied lahir pada tanggal 1 April 1887 di Amerika Serikat, tepatnya di Chicago. Beliau merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dan istrinya yang bernama Alicia Schrader. Bahasa yang dikuasai ada 2, yaitu bahasa Jerman dan Inggris. Dia lulus dari Harvard College pada usia 19 tahun dan melakukan pekerjaan pasca sarjana selama 2 tahun di University of Wisconsin, di mana ia juga mengajar di Jerman. Karyanya meliputi bahasa India, bahasa Tagalog, kesusastraan, dan linguistik umum. Beliau turut meneliti 2 kajian sejarah di Amerika sehingga mencetuskan pemesatan perkembangan aliran struktural. Kajian yang dilakukan oleh Leonard Wolffied yaitu berkenan dengan bahasa-bahasa asli orang Amerika Serikat yang begitu banyak. Penaklukan serta peperangan inilah yang mengakibatkan kehilangan bahasa dari kematian penutur aslinya. Selain ahli linguistik, Leonard Wolffied juga terkenal akan teorinya. Teori Wolffied dipengaruhi oleh paham psikologi, behaviorisme, dan positivisme. Behaviorisme yaitu proses membaca rangsang tangkap stimulus respon, dan di arah positivisme, teori ini dianggap benar atau salah setelah diuji secara empirik. Teori Wolffied dijelaskan secara garis besar di cerita Jill dan Jack pada bukunya yang berjudul Linguist. Dikisahkan dalam bukunya, Jill dan Jack sedang berjalan-jalan. Kemudian Jill merasa lapar. Ia melihat suatu pohon apel dan terdapat hanya 1 buah apel yang masak. Lalu Jill berkata kepada Jack bahwa ia menginginkan buah apel tersebut. Setelah mendengarkan permintaan Jill, Jack kemudian langsung segera memanjat pohon apel tersebut. Suara yang dikeluarkan oleh Jill dan Jack yang mendengarkannya ini merupakan tindakan stimulus. Jack bertindak memanjat dan memetik apel tersebut dan memberikannya kepada Jill. Ini merupakan tindakan respon dari stimulus. Ini adalah secara garis besar yang diungkapkan Wolffied tentang proses berbahasa yang dapat diobservasi. Nah, ketika Jill berkata, suara yang dikeluarkan oleh Jill dan perilaku Jack saat mendengarkannya ini bisa diobservasi atau diamati secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian kebahasaan Bloomfield. Kajian kebahasaan Bloomfield dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kajian kebahasaan fonologi yaitu kajian bahasa yang berkaitan dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, morfologi. Kajian kebahasaan morfologi ini berkaitan dengan bentuk kata atau morfem dan kata. Yang ketiga, kajian kebahasaan sintaksis, yaitu kajian bahasa yang berkaitan dengan kalimat. Teori Wolffied mengkaji bahasa menggunakan metode analisis bawahan langsung. Metode ini membagi kalimat ke unsur-unsur yang lebih kecil. Dalam penerapannya digunakan teknik segmentasi, yaitu satu unsur bahasa disegmentasikan secara bertahap sehingga diperoleh satuan-satuan pembentuknya. Contoh penerapannya bisa dilihat dari analisis kalimat ibu sedang memasak nasi. Kalimat tersebut memiliki unsur bawahan langsung, ibu dan sedang memasak nasi. Dan sedang memasak nasi memiliki unsur bawahan lagi yang lebih kecil, yaitu sedang dan memasak nasi. Kemudian memasak nasi memiliki bawahan langsung, yaitu memasak dan nasi.
Adapun karakteristik teori Bloomfield yaitu 1. Membedakan makna leksis dan makna struktural. 2. Tata bahasa diartikan sebagai perangkat bentuk formal. 3. Dalam analisis sintaksis diperhatikan kata dan intonasi. Yang keempat, jenis kata dibagi atas fungsi dan leksis dan membedakan ujaran dan tulisan. Yang kelima, menganalisis kalimat dengan metode unsur bawahan langsung dan bahasa dianggap stimulus respon. Kekurangan dan kelebihan teori Bloomfield. Kekurangan teori Bloomfield yang pertama yaitu faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis. Yang kedua, objek kalimat terbatas hanya sampai level kalimat tidak menyentuh aspek komunikatif. Proses berbahasa merupakan proses rangsang tangkap secara fisik dan mekanis pada manusia dan bukan mesin. Yang ketiga, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Yang keempat, objek kajian hanya terbatas sampai level kalimat tidak menyentuh aspek komunikatif. Lalu kelebihan teori Bloomfield yaitu teori-teori yang dibuat telah membuat linguistik struktural sebagai ilmu yang sangat ampuh. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat. Berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Aliran ini sudah mengelompokkan kategori gramatikal, verbal, dan pronomina kata ganti. Level kegramatikalan mulai rapi, mulai dari morfem dan kata, frase, klausa, dan juga kalimat. Sekian dan terima kasih.